Iya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Digital Insight masih membahas bagaimana dapat memiliki rumah dengan fintech. Masih bersama dengan Mbak Angela. Nah, saat ini dari Gradana sendiri masih web base ya? Betul. Oke. Nah, respon dari masyarakat saat ini seperti apa sih terhadap Gradana? Cukup tinggi? Nah, gini, masyarakat jadi ada dua tipe nih, Mbak. Ya. Customer yang mau jadi peminjam atau pembeli atau penyewa, itu satu sisi yang the usernya. Yang satu sisi lain adalah masyarakat yang berinvestasi atau menjadi lender. Right. Nah, animonya itu terutama yang dari sisi lender ini sangat tinggi karena boleh dibilang produk kita itu menjadi suatu alternatif baru untuk berinvestasi di properti, Mbak. Kalau dulu kan kalau investasi properti ibaratnya mesti modalnya gede, punya uang cukup besar untuk beli propertinya dan returnnya itu diharapkan dengan didapatkan ketika dijual beberapa tahun kemudian atau disewakan kalau memang Anda mencari recurring income. Ini seminim apa modal yang bisa kita keluarkan? 200.000 sudah bisa ikutan. Udah bisa langsung invest. Betul. Nah, kenapa Mbak Angela bisa mengatakan bahwa sangat besar antusiasmenya? Apakah memang low risk atau high return atau seperti apa? Oke, I would say it's moderate risk and then it's it's pretty high return if you compare it to the deposito. Tapi kalau misalnya mungkin di compare ke saham ataupun instrumen-instrumen ya yang investasi yang tanda kutip yang belum jelas ya Mbak, yang mungkin dianggapnya moderate lah begitu. Tapi yang kita tawarkan adalah low double digits, meaning netnya sebagai lender diterima 11% sampai dengan 15% tergantung produk yang dipilih. Begitu. Tapi yang pasti udah diawasi sama OJK ya. Betul, itu yang kita sudah teregistrasi di OJK. Kita boleh lihat nggak webnya seperti apa? Oke, boleh. Oke. Mungkin kalau sekarang milenial lebih milih untuk buka dari ini ya, mobile phone ya. Yes. Kita kebanyakan kan mobile usersnya aja di Indonesia bisa berapa 150 juta orang. Betul. Ya. Hampir semua. Betul. Masyarakat. Oke, kita lihat dulu nih bagaimana mobile website ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi mudah atau sulit nih untuk bisa masuk ke home-nya Gradana? Harus punya account sendiri? Oh enggak, kalau buat website semua bisa akses. Nah, cuman kalau untuk menjadi lender atau borrower tentunya perlu registrasi dulu. Nah, jadi ini kalau di landing page kita sih di bagian atasnya ini bisa scroll to the different products. Nah, kalau tarik-tarik ke bawah jadi brief overview lah. Apa sih bergabung dengan Gradana? Ya kalau misalnya mau lihat propertinya ada apa dulu untuk berinvestasi, atau misalnya Anda developer nih kebenaran ya mau daftar jadi rekanan kita bisa juga, agent juga bisa, mau nanya-nanya bisa juga gitu. Nah, tapi kalau dari sisi produk sebenarnya itu kita tuh ada 4 produk seperti yang saya sampaikan tadi. Ada GraDP, GraSewa, GraRenov dan GraKarya. Nah, nanti bisa dipilih kebutuhannya yang mana. Misalnya GraSewa deh gitu, GraSewa dan GraRenov kalau untuk kebutuhan sewa atau renovasi. Kalau udah tahu kira-kira propertinya di mana, harganya berapa dan udah siap, nanti tinggal klik ke button ini yang untuk mengajukan. Tapi kalau misalnya mau baca-baca dulu, tentu ada keterangannya, tinggal scroll ke bawah. Nah, ini satu fitur yang menarik adalah fitur kalkulator sewa. Nah, jadi biasa kan kalau sewa itu seperti tadi disampaikan ya, kebanyakan di Indonesia mintanya 1 tahun di muka. Jadi tinggal dimasukin aja nominal sewanya berapa, misalnya let's say 100 juta per tahun gitu untuk satu ruko di Jabodetabek. Langsung keluar di bawahnya cicilan bulanannya berapa, which is 9,7 seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ini dijelaskan juga cara kerjanya seperti apa, terus udah gitu tenor dan timelinenya. Kalau GraSewa itu rumah, ruko, apartemen juga bisa? Semuanya bisa, semua jenis properti. Kita sudah mengerjakan untuk rumah, apartemen, ruko, dan juga gudang, Mbak. Bayangkan, gudang juga bisa gitu. Itu yang sudah masuk in the list of Gradana atau bisa pilih sendiri, bebas? Nah, kalau sewa, nature-nya itu open market. Jadi bisa apply any property you want in Greater Jakarta, in Bandung, sama Medan kita juga udah ada coverage untuk Medan. Juga ada betul. Karena Medan kita kebetulan ada rekanan lah yang bisa bantu kita di sana. Nah, tadi juga ada, kalau GraDP itu udah ada di kota lain atau masih GraDP saat ini masih concentrationnya di Jabodetabek dan Bandung yang untuk primary begitu. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana bisa mendapatkan pinjaman lah ya, mungkin dari Gradana ini, kita untuk bisa
cepat gitu, apa sih yang harus kita siapkan begitu? Oke, yang standar sih pasti KTP, NPWP. Nah, kalau Anda pegawai pasti ada. Kalau kita sih kita mintanya dari KTP atau ID juga udah cukup ya untuk memverifikasi memang Anda bekerja di sana. Kalau ada slip gaji dikasih slip gaji, terus 3 months bank ini Mbak statement gitu. Jadi kurang lebih mirip sama apa yang pengajuan di bank juga ya, di bank minta. standarnya. Betul, ya. Standar. Karena untuk DP kita juga harus quite in line with them. Ujung-ujungnya kan nanti lanjutnya ke mereka Mbak. Kalau kita dipaksain diterima, nanti di sananya nggak diterima kan juga repot begitu. Nah, kalau misalnya saya nih pengen berinvestasi punya uang sejuta, ingin masukkan ke Gradana begitu. Nah, apakah saya punya pilihan untuk bisa membiayai properti yang mana atau borrower yang mana begitu? Tentu. Jadi ketika Anda sign up, nanti pas sign up Anda akan dapat dashboard ya. Nah, di dashboard itu nanti bisa milih kalau lagi ada loan yang live mau pilih di mana saja. Dan udah gitu di dashboard. Bisa lebih dari satu ya? Bisa. Jadi di diversify aja gitu. Biasa orang begitu. Akan direkomendasikan oleh Gradana? Nah, itu sebenarnya rekomendasi atau tidak itu balik ke customer sendiri. Jadi yang kalau kita butuh tidak rekomendasi juga berarti dari jadi gini user. Mbak, kita sebenarnya sifat approval kita itu binary. Kalau kita anggap dia terlalu beresiko, kita sudah reject. Kalau misalnya pass our credit scoring of 2.5 or more, itu baru kita accept. Gitu. Jadi kalau nggak semua orang diambil ibaratnya ya, kalau bukannya kita sistemnya di high risk high return. Jadi kita lihatnya kalau memang kemampuannya ada itu baru kita terima, karena kita juga di sini untuk membantu masyarakat dan bukan memaksakan dan memberatkan masyarakat seperti itu. Kedepannya pengembangan dari Gradana apa lagi nih? Oke, kita sih pengennya pasti expansion beyond Jabodetabek dan Bandung ya, karena Indonesia ini karena kan potensinya seperti apa? Kalau lender kita tuh udah lumayan Sabang sampai Merauke Mbak, karena not restricted by geographical constraint kan. Tapi kalau pembelian atau peminjaman itu pasti masih ada geographical constraint, karena kan kita harus verifikasi propertinya. Betul. Begitu. By expert ya? Enggak, jadi kalau PKS kan kalau developernya kan perlu ada PKS-nya dulu gitu. Terus kalau sewa kan juga make sure propertinya ada dong gitu, jangan properti fiktif nanti gitu. Oke, terima kasih Mbak Angela atas diskusinya pagi ini. Semoga pemirsa bisa punya rumah ataupun bisa nyewa dari fintech ya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Mewakili seluruh kabar bertugas, saya Julita Tomanua undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.